Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kita muliakan wabil khusus para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullahu taala. Alhamdulillah kembali kita diizinkan, direstui kali Gusti Allah untuk duduk bersama di waktu yang singkat, menambah ilmu dengan harapan kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang semakin cinta dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah masih menjabarkan kepada kaula panjenengan tentang bagaimana pentingnya zikir untuk diri kita. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengutip hadis qudsi. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi para rawuh sudah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya ini menurut prasangka hambaku kepadaku. Ketika seorang hamba berprasangka baik, selalu berhusnudzon, selalu berpikir positif atas apa yang ditakdirkan oleh Allah, atas apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka Allah akan memberikan sesuai dengan yang dia husnudzonkan, bahkan lebih. Nah, sebagaimana para rawuh, ketika seorang hamba niku suudzon, naudzubillah nggih, suudzon kali Gusti Allah, alah paling gagal misalnya nggih, paling tidak berhasil, paling saya seperti ini. Ana inda dzanni abdi bi, dawuh Gusti Allah, saya ini menurut prasangka hambaku kepadaku. Allah akan berikan sesuai yang diyakini seorang hamba kali Gusti Allah. Lah niki betapa penting kaula panjenengan iku mengatur mindset, mengatur pikiran yang selalu positif kepada Allah, sehingga Gusti Allah akan memberi kita dengan kebaikannya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku selalu bersama hambaku. Nah niki dalam makna rahmat nggih, yakni rahmatnya Gusti Allah niku selalu dekat bersama hamba yang menyebut Allah Ta'ala. Nah, bukan berarti kemudian Gusti Allah niku bertempat nggih, mboten. Oh, ketika zikir teng masjid misalnya nggih, ketika zikir di mana, ketika zikir di mana. Nah, mboten, yang dimaksud di sini rahmat Allah akan dekat bersama hamba yang zikir kepadanya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ketika seorang hamba menyebut nama aku, mengingatku, fi nafsi seorang diri, sendirian zikir kali Gusti Allah, menyebut Gusti Allah, maka aku pun menyebut, mengingat dirinya dalam diriku. Wa in zakarani fi malain, namun jika hambaku menyebut namaku fi malain,
di dalam halayak ramai. Lah niki alhamdulillah nggih kawula panjenengan baru saja baca rotib niki. Nah, susunan Habib Abdullah Al-Haddad yang isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Awaman wa in dzakarani fi mala'in, jika hambaku menyebutku di halayak ramai bareng-bareng bersama-sama, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka saya akan sebut juga sebagaimana hambaku menyebut namaku di halayak ramai bersama umat manusia yang lainnya, aku pun menyebut hambaku tersebut di perkumpulan yang lebih banyak, di perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulannya di atas dunia. Alhamdulillah. Di dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana jalisu man zakaroni, aku adalah teman duduk, aku adalah selalu bersama. Zakaroni, hambaku yang berzikir kepadaku, hambaku yang selalu mengingat kepadaku. Loh, sampai ulama niku hadirin hadirat menyatakan, seandainya tidak ada fadilah dalam berzikir melainkan fazkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku ingat kalian, sebutlah aku maka akan aku sebut kalian, maka ini sudah lebih dari cukup. Lho kawula panjenengan iki sinten nggih? Seorang hamba yang lemah, yang fakir, yang enggak punya apa-apa, yang diatur dalam segala hal kalih Gusti Allah. Lho kok Gusti Allah niku berkenan menyebut kawula panjenengan, mengingat kawula panjenengan sebagai hambanya. Nah, kapan niku? Yaitu ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai para ulama niku menyatakan, jika seseorang ingin menilai, ingin melihat, penasaran bagaimana cinta Allah kepada dirinya, maka dia tinggal mengkoreksi bagaimana cintanya kepada Allah, sesering apa hatinya, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin sering seorang hamba niku mengingat Gusti Allah, menyebut Gusti Allah, Gusti Allah pun lebih sering menyebut dirinya, mengingat dirinya. Nah, sebagaimana para rawuh, ketika seorang hamba niku mahrum, naudzubillah, terhalang daripada zikir, gak seneng zikiran misalnya ya, gak seneng zikiran, ya memang nasibnya seperti itu, naudzubillah. Gusti Allah tidak begitu sering mengingat hamba tersebut, naudzubillah min dzalik. Lah ini untuk kita syukuri, alhamdulillah. Nggih, karena Gusti Allah niku selalu dekat bersama hamba-hamba yang berzikir kepadanya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau menyatakan kepada para sahabat, maukah kalian wahai sahabatku, saya beritahu sebaik-baik amal, seagung-agung amal yang dapat meninggikan derajat kalian kelak di akhirat. Yang mana amalan tersebut lebih baik daripada menginfakkan emas, menginfakkan uang yang banyak. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, wa min antalqau aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Lebih afdol daripada perang, hadap-hadapan dengan musuh, sama-sama pakai pedang, sama-sama berperang. Loh, ini amalan lebih afdol daripada perang. Qalu bala, maka para sahabat menyatakan, tentu kami mau ya Nabi. Qala zikrullah, maka Nabi SAW menyatakan, amalan tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi hadirin hadirat rahimakumullah, zikir niki tentunya supaya didapatkan faedahnya dengan sempurna,
supaya dirasakan asar nopo pengaruhnya dengan baik, tentunya harus diiringi dengan adab-adab secara zahir maupun batin. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad niki beliau melanjutkan, walidzikri samarat wa nataij. Di dalam berzikir kepada Allah niku samarat, memiliki beberapa buah, beberapa hasil. Yajiduha man wadhaba alaih biwasfil adabi wal hudur. Asar niki para rawuh, efek nopo kelapangan hati, ketentraman jiwa, kejernihan pikiran setelah berzikir niki hanya bisa didapatkan oleh man wadhaba alaih, mereka yang melanggengi daripada bacaan zikir tersebut, biwasfil adabi wal hudur, tentunya dengan adab-adab berzikir dan dengan hati yang dihadirkan di dalam zikir yang dia baca. Aqalluha, minimal yang akan dia dapatkan niki dawuh beliau, an yajida fihi minal halawah wal ladzah, dia akan merasakan kelezatan, kemanisan daripada berzikir kepada Allah, sehingga apapun yang ada di sekitar orang yang zikir tersebut, apapun itu akan tidak ada artinya daripada kelezatan dunia, kelalaian dunia, tidak ada artinya dibandingkan kelezatan berzikir kepada Allah. Niku minimal para rawuh, minimal samrah, buah hasil daripada zikir seseorang jika rutin, jika dilanggengkan dengan adab dan hadirnya hati, minimal seseorang akan merasakan manisnya berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kaula panjenengan diberi oleh Allah rasa manis tersebut. Puncaknya wa a'laha an yafna bil mazkur aniz zakir wa amma siwah. Nah, puncaknya para rawuh, ketika seorang hamba menyatu dengan Allah dalam arti bukan manusia kemudian menjadi Tuhan, boten. Akan tetapi seorang yang berzikir dengan rasa kefakirannya, rasa ketidakmampuannya, kemudian rasa membutuhkannya, rasa hinanya, lenyap dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kekayaan Allah, dengan kemurahan Allah, sehingga fana, dia tidak lagi menyaksikan apa yang penting di alam dunia ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para rawuh, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah niki terkenal nggih. Seorang wali perempuan, solihah luar biasa, waliyah beliau niki. Beliau niku sampai suatu ketika menyatakan dalam syairnya niku, in sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu ma fawqat turabi turabu. Jika saya ini ya Allah berhasil mendapatkan cintamu yang murni, jika saya ini ya Allah ya Gusti berhasil pada akhirnya engkau cintai, fa kullu ma fawqat turabi turabu, maka hakikatnya di mataku ini ya Allah, apa yang ada di atas tanah tidak ada bedanya dengan tanah tersebut. Oh niki tingkat tinggi niki nggih. Tingkat tinggi niki. Jadi betul-betul para rawuh fana. Tidak lagi peduli beliau niki dengan pujian manusia, dengan cacian manusia, dengan keruwetan yang terjadi niki nggih. Teng alam dunia niki ndak ada pikiran belas. Kenapa? Karena yang diingat hanyalah Allah, Allah dan Allah.
Fa kullu ma fawqa turabi turabu. Apa yang ada di atas tanah ini ya Allah ya Gusti, tidak ada bedanya dengan tanah. Nah niki dawuh sinten? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah niki pun mencapai maqam al-fana. Sehingga tidak ada lagi yang berharga melainkan Allah dan segala hal yang terkait dengan Allah. Bagaimana kemudian adab yang hendaknya kita laksanakan supaya kita bisa meraih bagian daripada samarah nggih, napa buah hasil daripada zikir yang kita baca. Lah niki dijelaskan para rawuh. Wa man qa'ada wa huwa ala taharah fi khalwatin mustaqbilal qiblah sakinal atraf mutriqur ra's summa zakarallaha biqalbin hadir wa adabin wafir ra'a lidzikri fi qalbi asaran zahiran. Nah niki Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ya, seorang alim, seorang wali, al-wasilul musil, seorang yang telah sampai kepada Allah dan menyampaikan siapapun yang terikat dengan beliau untuk sampai kepada Allah. Beliau mengatakan barang siapa yang duduk dalam keadaan toharoh, dalam keadaan punya wudu, terlebih wudu terlebih dahulu. Nah ini misalnya kok boten saged wudu karena udzur tayamum, toharoh, fi khalwatin di dalam kesendirian, zikir, mustaqbilal kiblah menghadap arah kiblat. Nah niki adab-adabnya niki. Sakinal atraf dengan anggota badan yang tenang, enggak banyak bergerak. Mutriqur ra's menundukkan kepalanya. Kemudian dia menyebut Allah dengan hati yang hadir dan adab yang sempurna, maka dia akan melihat asar yang nampak daripada zikir yang dia baca. Fa inda ma'ala dzalik, jika dia terus melakukan hal itu, asyraqat alaihi anwarul ghurub wan kasyafat lahu asrarul ghaib. Lama kelamaan akan terpancar cahaya hatinya dan akan terbuka untuk dirinya rahasia-rahasia yang gaib. Lah niki para aulia nggih. Itu mereka adalah hamba-hamba Allah yang hatinya niku makmur para rawuh, yang hatinya itu hidup. Bahkan hati mereka niku bercahaya sehingga dengan kejernihan hati tersebut mereka dibuka hijab kali Gusti Allah, dapat menyaksikan apa yang tidak bisa dinyaksikan oleh manusia pada umumnya. Nah, niku disebut dengan apa? Dengan karamah. Nah, niku indah ahli sunnah wal jamaah ada dan diimani. Wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fanbidzan kalamah. Nah, karamah niku. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau melanjutkan, wa afdhalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisan. Nah, zikir niki para rawuh memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah zikir dengan lisan mawon. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, tapi pikirannya niku tidak hadir. Lisannya baca subhanallah, namun hatinya tidak mensucikan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya tidak mengagungkan Allah. Nah, niki mendapatkan pahala, tapi level yang paling bawah niki. Nah, level yang lebih atas niku lisannya berzikir dan memaksa hati untuk berzikir dengan merenungkan makna apa yang diucap oleh lisannya. Wa dzikrul qalbi an yakuna hadiran fihi makna dzikir alladzi yajri ala lisan. Yang dimaksud dengan hadirnya hati niki para rawuh
adalah ketika hati niku merenungkan, ketika hati niku memaknai daripada zikir yang terucap melalui lisannya. Kata gedis. Nah, misalipun ketika seorang hamba menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, niku hati niku betul-betul merasakan kesucian Allah. Ya, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tauhid. Ya, dan ketika mengesahkan Allah, inda tasbih wa tahlil, ketika membaca subhanallah betul-betul merasakan kesucian Allah, wa tahlil. Nah, ketika membaca la ilaha illallah benar-benar mantap di dalam hatinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niki ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdol ya? Antara alhamdulillah kali la ilaha illallah. Nah, niki dibahas. Alhamdulillah la ilaha illallah. Mana yang lebih afdol? Nah, niki berbeda pendapat para rawi. Ada yang mengatakan alhamdulillah lebih afdol. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, man qala la ilaha illallah kutiba lahu isyruna hasanah wa hutu anhu isyruna sayyi'ah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka akan ditulis untuknya 20 pahala, dihapus 20 dosa. Nah, tapi wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin bukan 20, melainkan kutiba lahu salasuna hasanah, 30 pahala, dihapus 30 dosa. Nah, tapi ulama yang lain menyatakan loh tidak. Afdhalu dzikri niku napa? La ilaha illallah. Nah, karena Nabi SAW sendiri pun menyatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Sampai pernah suatu ketika diriwayatkan niku Nabi Dawud alaihi salam minta kepada Allah untuk diperlihatkan mizan para rawuh. Mizan niku timbangan catatan amal. Nah, Nabi Dawud niki penasaran, seperti apa sih mizan niku? Nopo digital nggih, nopo manual. Nah, niki penasaran. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah pertunjukkan kepada saya mizan. Ketika ditunjukkan kali Gusti Allah, Nabi Dawud niku tidak kuat, beliau langsung pingsan. Ketika beliau siuman, beliau sadar, ditanya, "Loh, kenapa ya Dawud, kok kamu sampai pingsan?" Dijawab oleh Nabi Dawud, "Ya Allah, saya melihat mizan itu seluas pandangan mata." Jadi seperti kalau kita melihat laut nih, itu kan ujungnya itu kan tidak kelihatan. Itu mizan niku Nabi Daud menyatakan ujungnya niku mboten terlihat. Kemudian Nabi Daud mengatakan, "Ilahi, man dzalladzi yaqdiru an yamla'a kiffata hasanati." Ya Allah ya Gusti, siapa kiranya yang bisa memenuhi timbangan amal kebaikannya dengan kebaikan? Ini luas sekali. Yang mana mizan ketika ternyata yang lebih berat amal jelek, naudzubillah divonis ahli neraka. Lu ternyata dijawab oleh Allah, ya Dawud, wahai Dawud, inni idza raditu an abdi. Wahai Dawud, ketahuilah, sesungguhnya jika aku ridha akan amalan hambaku, malaktuhu lahu bitamratin wahidah, akan saya penuhi itu timbangan amal kebaikannya hanya dengan 1 butir kurma yang dia berikan kepada seorang yang membutuhkan.
Karena Gusti Allah yang dilihat bukan hanya kualitas, bukan hanya kuantitas, namun kualitas daripada amalan tersebut. Kemudian Gusti Allah menyatakan, ya Daud, amla'uha bi syahadati an la ilaha illallah. Wahai Daud, akan aku penuhi catatan kebaikan seorang hamba dengan syahadat la ilaha illallah. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad beliau melanjutkan, wal afdal lidzakir minal israr wal jahr bidzikr wal qiraah al aslah minhuma li qalbi. Mana yang lebih afdal berzikir niku? Apakah pelan-pelan, apakah bersama-sama? Maka tergantung mana yang lebih pas untuk hatinya. Karena kadang beda kondisi, beda semangat nggih. Kadang kita membutuhkan kesendirian supaya bisa lebih mendalami daripada makna yang kita ucapkan. Namun juga kita membutuhkan keadaan untuk berzikir bersama-sama. Nah, dan itu dianjurkan. Nah, jadi bukan larangan nggih, zikir bersama-sama itu bukan larangan. Wa dzikir huwal wirid ad-daim al-mustamir. Zikir adalah wirid yang terus-menerus, sehingga beliau mengatakan, berusahalah untuk lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali di waktu-waktu yang tidak memungkinkan. Ya. Sehingga makna daripada zikir ini adalah sebuah pendekatan diri kepada Allah dengan makna yang lebih umum. Wala taktasir ala nau'in wahidin minadz zikir, dan kamu jangan hanya fokus satu zikir saja. Misalnya kok subhanallah subhanallah terus. Nah, melainkan kasih juga zikir-zikir yang lain. Balian bagi an yakuna laka min kulli nau'in wirdun. Nah, akan tetapi hendaknya kamu memiliki bacaan zikir daripada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian para rawuh rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyatakan, hendaknya engkau selalu menjaga untuk membaca zikir dan doa-doa setiap sholat. Apalagi para rawuh, doa setelah sholat, khususnya sholat fardu, niku doa yang mustajab. Nah, eman-eman ke? Misalnya kok kaula panjenengan setelah sholat langsung berdiri langsung hilang. Nah, ini eman-eman ke? Karena justru berdoa setelah sholat, khususnya sholat fardu, niku mustajab. Kemudian zikir pada pagi hari, sore hari, ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Dan selain daripada waktu-waktu tersebut, daripada amalan-amalan zikir yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk umatnya. Ya. Karena tidaklah kanjeng Nabi SAW niku mengajarkan kepada kita sebagai umat illa antakuna sababan lahum ilal fauzi bil khair, melainkan pasti amalan pesan Nabi SAW tersebut merupakan sebab daripada keberuntungan, daripada keselamatan akan segala keburukan yang bisa terjadi kapanpun. Nah, sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki menyatakan, faman ahmalaha, barang siapa yang meninggalkan zikir, summa ba'da dzalik nalahu makruh. Nah, setelah meninggalkan bacaan zikir, gak tahu zikir, lah kok tertimpa musibah, auhila bainahu wa baina mahbubihi, atau dia terhalang daripada hal yang dia sukai, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, zikir niki
dahsyat luar biasa. Ala bidzikrillahi tatmainu al-qulub. Hati ketika kita isi nutrisi dengan mengingat Allah, menyebut Allah, mengagungkan Allah, akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, pikiran pun para rawuh akan menjadi cemerlang. Nah, ketika seorang niku meninggalkan zikir sekalipun sederhana, belas tidak ada zikir, maka tidak jarang hati akan gampang merasa sumpek, hati akan mudah merasa gelisah, pikiran terasa tidak tenang. Nah, niki indikasi-indikasi perlu lebih diisi nutrisi zikir. Nah, beliau berpesan, barang siapa yang ingin mengamalkan zikir-zikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya membaca kitab Al-Azkar, yaitu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa jazahu anil muslimina khaira. Dan banyak para ulama iku menyusun kitab-kitab zikir yang sudah jadi. Enak pun di antaranya Khulasatul Madad niku karya Al-Habib Umar bin Hafid. Nah niku dari kita melek sebelum sholat niku pun disusun, pagi ya subuh, zuha, zuhur, setelah zuhur, sampai asar, setelah asar, maghrib, sampai isya, sampai mau tidur lagi. Nah, tinggal kita menjalankan hal tersebut. Nah, beliau katakan, termasuk wirid yang paling ditekankan dibaca setelah sholat dan yang paling afdol itu adalah membaca setelah sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya daripada berzikir kepadamu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, bantu saya ya Allah supaya bisa melaksanakan ibadah yang baik kepadamu. Karena ketika seorang hamba niku menggantungkan hatinya hanya untuk Allah, maka Allah akan beri kepadanya lebih daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, diceritakan ada seorang perempuan niku kaya raya para rawuh. Dipanggilnya niku Ummu Ja'far. Setiap pagi niku ada dua orang buta. Ini cerita ditulis di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ada dua orang niki tunanetra. Setiap pagi niku minta uang daripada seorang wanita kaya raya yang dipanggil Ummu Ja'far. Orang yang pertama niku selalu mengatakan, berdoa, Allahumma a'tini min fadlik. Ya Allah, berilah saya daripada anugerahmu, daripada kemurahanmu. Berilah saya ya Allah dari kemurahanmu. Nah, tapi orang yang tunanetra yang kedua niki berdoanya seperti ini, Allahumma a'tini min fadli Ummi Ja'far. Ya Allah, berikan saya dari kemurahannya Ummu Ja'far ini. Nah, biar dikasih biar dikasihnya lebih banyak nih nggih. Nah, kalau yang pertama itu doanya Allahumma a'tini min fadlik. Ya Allah, berikan saya daripada kemurahanmu. Jadi yang dikhitab niku, yang diminta niku langsung Gusti Allah. Nah, kalau yang kedua niki perantara. Ya Allah, aku minta kepadamu bagian daripada kemurahan Ummu Ja'far. Nah, Ummu Ja'far niki akhirnya setiap hari niku memberikan kepada yang pertama, yang minta langsung kepada Allah, hanya dikasih 2 dirham, 2 koin perak. Nah, akan tetapi yang menyatakan Allahumma atini min fadli Ummi Ja'far, yang menyebut namanya nih, nah, itu dikasih roghifain, 2 roti, kemudian 1 ayam. Di dalam ayam tersebut disisipkan asyaratu dananir, 10 koin emas. Tapi subhanallah,
orang yang kedua niki nggak tahu kalau di dalam ayam itu tersimpan 10 dinar. Dinar niku emas para rawuh. Dirham niku perak. Akhirnya capek, orang yang kedua ini mengatakan, wah sudah memuji-muji Ummu Ja'far, kok cuma dikasih napa 2 roti sama ayam. Wis Ummu Ja'far kasih saya 2 dirham aja wis kayak yang satunya. Saya nggak mau ini. Nah, maka ditanya, loh apa kamu nggak cukup yang tak kasih itu 2 roti sama ayam? Nggak, wis percuma. 2 roti sama ayam yang kau kasih kepadaku itu ujung-ujungnya saya jual sama orang, dapatnya juga 2 dirham. Saya jual 2 dirham. Padahal di dalam ayam tersebut terdapat berapa? 10 dinar. Akhirnya roti dan ayam tersebut dari keesokan harinya diberikan kepada yang minta pertama, yang menyatakan Allahumma atini min fadlik kepada Allah, dan orang yang kedua hanya diberikan 2 dirham. Nah, dari sini sampai Ummu Ja'far mengatakan subhanallah. Ya, dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa siapapun yang menggantungkan hatinya kepada Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah, dan Allah berikan lebih unggul, lebih banyak, lebih indah daripada mereka yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas sisa daripada zikir dan khususnya fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perantara terbesar kita menuju Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.